Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Aktivitas di pagi hari. Anak aku udah ngejar-ngejarin tripod. Tadi tuh dia udah bangun. Terus aku mau ke bawah dulu dan aku minta adik aku jagain. Ternyata bener ya dia ngejar-ngejar si tripodnya. Terus gak lama aku ke atas lagi. Sekarang anak aku itu udah Masya Allah aktif banget. Dari dulu juga memang aktif sih, tapi sekarang karena aku udah naruh dia di baby walker gini, dia makin aktif lagi, lari ke sana kemari. Tapi kalau nggak ada temennya, dia di baby walker itu nangis, bosan kayaknya nggak ada teman. Lanjut ya teman-teman, ini pagi-pagi aku mau angkat dulu jemuran aku yang udah aku jemur kemarin. Nah, kali ini ditemenin sama anak aku, lumayan agak riuh ya, dia narik-narikin aku, tapi dia sambil main ke sana kemari sih. Terus aku taruh di sini dulu, ternyata ditarik, untungnya nggak kena dia, aku keburu ngeliat. Akhirnya aku keluarin aja daripada nanti malah jatuh. Lanjut lagi, aku mau langsung lipet-lipetin aja bajunya anak aku. Ini tuh ada baju aku juga ya teman-teman, tapi aku nggak lipetin dulu karena waktunya, karena ini tuh sebenarnya lagi nungguin air panas. Anak aku mau mandi, jadi kalau pagi itu dia masih mandinya air hangat ya, karena waktu itu pernah aku mandiin pakai air dingin, dia ngejerit-jerit. Kayaknya dia tuh kalau pakai air ledeng itu kan, di rumahku pakai air ledeng itu air pump ya teman-teman, jadi kayaknya mungkin dia kedinginan, makanya aku sekarang mandinya masih pakai air hangat. Tapi kalau misalnya di rumah mamaku kan pakai air sumur, jadi nggak terlalu dingin, dia bisa pakai air dingin. Ini aku lipetin dulu ya semuanya sampai beres, baru nanti aku mau mandiin anak aku. Aku mau videoin dia lagi mandi, tapi aku sensor ya. Jarang-jarang aku video pas lagi mandiin Abang El atau gak pakein baju Abang El, karena menurut aku memang reribuh ya. Apalagi harus pindah-pindahin tripod, itu tuh menurut aku agak ribet. Karena sekarang anaknya juga lumayan agak aktif gitu. Apalagi nanti mungkin ya kalau dia udah bisa jalan, dia mungkin bakal kejar-kejar tripod aku. Sekarang aja aku masih ngerasa udah ribet banget. Tapi Masya Allah aku seneng kok dia aktif, karena kalau misalnya dia sakit itu aku lebih kasihan lagi, dianya diam aja gitu teman-teman. Oke, mandinya udah beres, lanjut mau pakein baju dulu. Ini adalah part paling capek di kalau mandiin Abang El, karena dia tuh nggak bisa diam ke sana kemari. Dia udah mau ngerondang tapi masih 1 langkah 2 langkah, belum begitu lancar. Dan dia tuh sekarang lagi pengen berdiri terus tuh kayak gitu. Jadi kadang dia udah marah-marah duluan pas aku lagi pakein baju, tapi kadang-kadang aku juga jadi kesel karena dianya yang bikin lama. Jadi ya gitulah, kitanya harus ekstra sabar banget ya teman-teman. Sama gak sih anaknya yang seumuran kayak Abang El gini, kalau pakai baju tuh pasti ngereok, padahal udah aku kasih tontonan biar dia diam, terus kadang aku kasih mainan juga biar dia diam, tapi tetep aja dianya nggak mau diam. Kalau udah beres kayak gini tuh aku keringetan. Apalagi kalau take video gini kan aku harus pakai hijab dan bajunya tertutup ya, jadi makin keringetan. Makanya aku jarang banget ngambil video lagi mandiin Abang El. Ini udah beres, aku mau taruh dia dulu di kasur karena aku mau beresin bekas mandinya dia, karena kalau di bawah itu dia narik-narik aku terus ya, jadinya rewel. Ini juga dia sama tuh pengen diangkat-angkat terus, tapi aku hibur-hibur aja buat main-mainannya sebentar doang, padahal aku cuma beres-beres di sini, baru nanti aku temenin dia lagi. Karena ninggalin dia lama itu nggak bisa ya teman-teman, dijagain pakai guling pun aku udah takut, karena dia udah bisa nanjak ke gulingnya. Aku takutnya nanti dia nyungsep ke bawah. Aku cuma rapihin sedikit-sedikit sambil aku liatin. Kalau aku rapi-rapi di luar itu nunggu dia tidur dulu, baru aku bisa rapi-rapi di luar, itu pun sambil aku liatin sesekali, takutnya dia udah bangun dan itu ya manjat-manjat. Lanjut lagi, ini aku mau masukin baju yang tadi aku lipat, bajunya Abang El, baju aku nanti aja. Kalau aku udah senggang, yang penting baju-baju dia udah rapi dulu. Kalau baju aku mah gampang lah cincai ya, karena kan aku mah bajunya dikit kan. Kalau Abang El tuh bajunya lumayan agak banyak. Nah tuh anaknya udah ya Masya Allah ya. Tapi aku selalu menikmati kok teman-teman tuh, aku aja bercanda aja deh.
Tapi nggak lama dari sini tuh aku mau nidurin dia dan dia tidur. Lanjut lagi aku mau masak. Jadi aku kemarin punya sisaan udang. Sebenarnya ini udang buat yang pastinya abang ya. Cuman karena abang kurang begitu suka sama udang, akhirnya daripada nggak kemakan, mau aku eksekusi aja. Ini aku ceritanya teman-teman mau bikin udang saus padang gitu. Terus tiba-tiba pas aku mau bikin udang ini, di depan tuh ada yang tukang jualan kerang gitu. Ya udah akhirnya aku beli buat nambah-nambah, jadi kayak makan seafood gitu ya, pakai jagung rebus. Enak deh teman-teman. Nanti next mungkin aku mau bikin lagi. Ini tuh yang makan aku doang sama adik aku. Suami aku lagi nggak mau, katanya ya udahlah aku aja yang makan. Suami aku bikinin yang lain. Untuk resep di bumbu saus padangnya nanti aku tulis aja ya, karena aku takut ngomongnya salah, jadinya aku tulis aja. Terus ini aku masukin bawang bombay yang udah aku potong-potong. Aku pakai bawang bombaynya setengah aja, tadi tuh lumayan agak besar. Aku pakai setengah, terus aku aduk-aduk sampai si bumbunya mateng, baru nanti kita masukin si teman-temannya. Terus aku pakai saus kecap sama saus tiram sedikit. Sambil nungguin ini bumbunya agak matang, aku mau goreng si udangnya. Udangnya aku goreng di sebelahnya aja. Tuh udangnya sedikit banget ya, karena memang aku nggak sengaja beli udang sih ya teman-teman. Nggak, emang belinya tadinya buat abang, jadi sedikit aja. Tapi ternyata abangnya kurang suka, jadi sebenarnya makan sih, cuman kayak enggak lahap gitu. Ya udahlah aku makan aja ya. Nanti mungkin belinya juga sedikit-sedikit aku makan gitulah, karena aku takutnya abang bosen kan makannya itu lagi, makanya aku cobain kasih dia udang. Tapi ternyata anaknya kurang lahap. Oke, tadi tuh udah kepotong ya, sama aku lagi nenenin dia tuh udah, abangnya udah bangun, terus aku nenenin lagi aja. Ini aku masukin si jagung yang udah aku rebus sama si kerang, diaduk-aduk aja sampai merata, terus kita diamin beberapa saat. Aku sih, bukan kita ya. Baru nanti aku masukin juga si udangnya. Nah ini, lanjut diaduk-aduk sampai matang. Ini tuh enak banget teman-teman, apalagi dimakan sama nasi hangat. Enggak dimakan sama nasi hangat pun ini udah nikmat, ditambul gitu teman-teman, ditambul. Ini malam juga udah habis sama aku sama adik aku. Padahal ini lumayan agak banyak, sampai suami aku bilang, emang kamu habis makan segitu? Habis, karena kan ini bisa digado-gadoin gitu ya. Tuh kan ngiler banget deh aku ngeliatnya. Aku nanti mau bikin lagi deh next. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh super random banget kegiatan pagi sama kegiatan aku lagi masak si kerang ini. Terus malamnya, ini tuh sebenarnya bukan malam ya ini nih videonya. Jadi kemarin malamnya aku tuh bikin cilok sama mama aku. Nah ini tuh sebenarnya ciloknya bikinnya banyak karena buat dibawa ke pengajian si mamaku. Mamaku mengaji, jadi dia mau buat cilok katanya, tapi dia minta tolong aku untuk bikinin ciloknya. Ya udah, kira kata aku bikinnya malam aja pas abang El udah tidur, karena kalau misalnya siang itu ribet sama abang El juga. Udah itu ditambah ribet karena mama aku ngewarung. Jadi ya kata aku kita bikinnya malam aja, nanti pas abang udah tidur dan mamaku warungnya udah tutup. Ini aku bikinnya berdua ya di dapur aku, karena kan aku sambil mantau abang yang lagi tidur. Kalau di dapurnya mamaku kan di bawah, jadi lumayan agak jauh. Aku udah pernah bagi resep cilok belum sih? Ini tuh tadi aku bikin dulu si adonan terigu. Jadi ini terigunya kita bumbuin dulu teman-teman, pakai bawang putih yang udah udah diulek, sama kita kasih daun bawang sama kaldu kayak gitu, lada. Kita satu-satuin. Kalau misalnya udah di satu-satuin gitu, baru kita panasin di kompor sampai ya kayak gitu, kayak tadi kalis. Kalau udah kalis, baru nanti kita uleni sama si tepung tapioka aci gitu. Tadinya aku mau nguleninnya pakai spatula, tapi kata aku nggak enak ya. Akhirnya aku pakai tangan aja. Maaf ya teman-teman, ini aku udah cuci tangan kok. Tangan aku jadi belepotan banget karena kalau pakai spatula itu kayak kurang rata. Jadi ya udahlah, aku pakai tangan aja, lebih enak juga.
tepung tapiokanya itu sama tepung terigunya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya terigu 1/4, tepung acehnya juga 1/4. Kalau untuk tepung acehnya itu sedikit-sedikit aja. Kalau sekiranya udah beneran kalis, ya udah jangan ditambahin lagi nanti karena takutnya kelembekan banget. Ini udah kalis, jadi udah aku bentuk-bentuk akhirnya. Yang bentuk-bentuknya itu bukan aku ya, mama aku, karena aku takut abang Elnya bangun. Nanti jadinya mama aku yang bulet-buletin, aku cuman yang bikin adonannya aja. Terus nanti kalau udah dibulet-buletin, aku yang masukin lagi ke si dalam panci. Nah ini aku lagi nyiapin dulu air. Terus nanti airnya kita kasih minyak sedikit biar dia nggak terlalu lengket. Nah baru kalau udah dikasih minyak, kita masukin si ciloknya. Kita tunggu sampai si ciloknya itu pada terbang ngapung. Baru kita angkat. Resepnya gitu aja tapi enak teman-teman. Tapi untuk resep bumbu kacangnya nanti aku tulis aja ya, karena aku nggak video pas bikin si bumbu kacangnya. Karena yang bikin tuh mamaku, akunya nggak ikut-ikutan. Teman-teman yang mau nyobain resep ini tuh bisa banget, karena aku udah nyobain berbagai macam resep bikin cilok, tapi yang ini yang selalu berhasil. Kalau misalnya si tepungnya enggak dimasak dulu kayak tadi itu, biasanya kalau jadinya itu kayak keras. Kalau dimasak kayak gitu, jadinya nanti si ciloknya itu empuk. Nah ini udah mateng, tinggal nanti kita pakai bumbu kacang. Teman-teman makasih banyak ya yang udah nontonin video aku. Maaf banget kalau aku ngomongnya kadang suka ngelantur ke sana kemari. Mohon maaf juga kalau aku ada salah-salah kata. Maaf juga video sekarang agak banyak gangguannya. Makasih yang udah selalu nontonin video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.